Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan dari kelas PAIH, program studi Pendidikan Agama Islam YIN Kendari. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Sholat 5 waktu. Apa itu sholat 5 waktu? Sholat 5 waktu adalah ibadah yang wajib diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini adalah salah satu ibadah yang utama menunjukkan identitas seorang muslim. Dengan menjaga sholat 5 waktu, seseorang sedang menjaga agamanya. Sholat juga dalam rukun Islam. Sholat sebagai rukun Islam adalah ibadah yang wajib menempati posisi kedua dalam rukun Islam setelah syahadat. Dalam hadis Nabi Muhammad disebutkan Islam dibangun atas 5 perkara. Yang pertama, bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Setelah itu mendirikan sholat. Setelah itu menunaikan zakat. Setelah itu berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan haji bagi yang mampu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini jelas bahwa sholat merupakan bagian paling mendasar dalam praktik keislaman seseorang. Tanpa sholat, bangunan Islam seorang menjadi tak sempurna. Sholat juga adalah tiang agama. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya, maka ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah merobohkan agamanya." Tiang adalah penyangga utama sebuah bangunan. Tanpa tiang, bangunan akan runtuh. Begitu pula salat, ia adalah penyangga utama agama Islam dalam diri seorang muslim. Salat menjaga hubungan manusia dengan Allah, membersihkan jiwa, menumbuhkan kedisiplinan dan menjauhkan dari perbuatan yang keji dan mungkar. Di antara dalil yang menjelaskan tentang kewajiban salat yaitu pada Quran surah An-Nisa ayat 103 yang menjelaskan bahwa salat memiliki waktu tertentu yang wajib dijaga. Dari penjelasan lain pula, di hadis Tirmizi menggambarkan bahwa salat adalah tiang agama. Jika salat dijaga, maka agama seseorang akan kokoh. Tapi jika ditinggalkan, agama bisa runtuh. Selanjutnya, nama-nama salat dan waktu salat. Setiap salat memiliki waktu tertentu. Seperti subuh dilakukan saat fajar muncul hingga sebelum terbit matahari. Setelah itu, zuhur dimulai setelah matahari tergelincir atau zawal. Selanjutnya, asar dilakukan setelah zuhur hingga menjelang matahari terbenam. Yang selanjutnya itu maghrib dilakukan sesaat setelah matahari benar-benar terbenam. Dan yang terakhir, isya dilakukan setelah maghrib hingga tengah malam. Maksimal
sepertiga malam pertama. Selanjutnya, keutamaan sholat 5 waktu. Sholat bukan hanya tentang kewajiban, tetapi juga mendatangkan banyak manfaat. Di antara manfaatnya yaitu yang pertama, menghapus dosa-dosa kecil seperti daun yang berguguran. Yang kedua, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperkuat hubungan spiritual. Yang ketiga, menjadi cahaya bagi hati dan kehidupan. Yang keempat, menjadi pembeda antara non-muslim dan muslim. Dan yang kelima, memberi perlindungan di akhirat kelak, terutama saat hisab. Kemudian syarat dan rukun salat. Syarat sah salat harus terpenuhi sebelum dimulai. Yang pertama, bersuci dari hadas dan najis, yaitu wudu dan mandi besar. Yang kedua, menutup aurat sesuai syariat. Yang ketiga, menghadap ke arah kiblat. Dan selanjutnya, masuknya waktu salat. Rukun salat adalah inti dari salat. Jika salah satunya tertinggal, maka salat tidak sah, termasuk niat, takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, ruku, sujud, dan tasyahud akhir. Dan yang selanjutnya, akibat ketika kita meninggalkan salat. Di antara akibatnya termasuk dosa besar yang bisa membawa pelakunya ke neraka. Yang kedua, hati menjadi keras dan hidup terasa sempit. Yang ketiga, menjadi ciri kemunafikan dan menjauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, doa-doa sulit dikabulkan karena hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala terputus. Selanjutnya, tips menjaga salat. Menjaga salat butuh usaha dan keistiqomahan. Yang pertama, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena orang lain. Yang kedua, gunakan pengingat seperti alarm atau aplikasi azan lainnya. Yang ketiga, berteman dengan orang-orang yang menjaga salat. Selanjutnya, rutin ke masjid agar saling semangat dalam mengingatkan salat berjamaah. Yang terakhir, renungkan bahwa hidup ini singkat dan waktu sangat berharga. Penutup dari presentasi saya ini, salat bukan beban, tetapi hadiah dari Allah yang mendamaikan hati. Salat adalah momen curhat terbaik dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Siapa yang menjaga salatnya, maka Allah akan menjaga hidupnya. Itu saja presentasi tentang salat 5 waktu dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.